Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudaraku. Tidak disangka-sangka kami lewat di Desa Bukit Raya L1 bertemu dengan Bapak Samsudin. Kebetulan memiliki kesibukan di sore ini membuat ancau. Apa itu ancau? Ancau adalah alat untuk menangkap ikan di kali. Seperti yang kita lihat di sana tampilannya ancau. Bapak Samsudin sedang bikin apa, Pak? Ini bikin serutan bambunya untuk bikin stik empatnya. Oh, untuk bikin stik empatnya ya. Empat jadinya. Kalau bambu jenis-jenisnya ini ditentukan atau memang sembarang bambu? Ya tergantung peminatnya sih Pak. Kadang-kadang peminatnya itu ada yang minta bambu khusus sih, seperti bambu hitam. Kalau ini saya pakai bambu petung aja, soalnya untuk cari bambu hitam itu lumayan susah Pak. Susah. Nah, Tapi ada susah. daerah sini. Ada, cuman di sini enggak ada Pak. Yang ada itu daerah L4, L3, khususnya orang-orang Bali itu banyak Pak dia melihara. Tapi kalau untuk di L1 bambu hitam susah Pak. Tapi bambu petung itu sudah cukup awet ya. Sudah cukup awet. Yang penting prosesnya di awal itu kita ngambil dari tempatnya, kita belah, baru kita kita rendam di air. Ya kalau bisa ya kisaran 1 bulan atau 2 bulan itu tidak masalah. Kayak gini kita jemur kering, insya Allah itu lebih awet. Ini buat bikin sendiri atau pesanan, Pak? Ya Ancau ini. untuk ada orang pesan Pak, jadi ada orang minta bikinkan, temen ya saya bikinkan. Jadi terima pesanan bikin ancau ini. Ya bisa dibilang seperti itu. Jadi pemesan itu tinggal bersihnya aja. Iya, biasanya pemesan itu Pak, biasanya dia minta ukuran 2 meter persegi, 3 meter, itu mintanya jadi siap pakai. Siap pakai. Nah, siap pakai. Kesehariannya Pak Samsudin tanam-tanam. Ya keseharian petani Pak, petani di sawah. Selesai dari sawah ya ada pekerjaan bangunan, ya ikut di bangunan. Nah, kalau kegiatan ini Pak ya dibilang ya nggak pokok sih, cuman untuk sela-sela waktu kalau nggak bekerja istirahat itu kan nyicil sedikit-sedikit untuk bikin ancau. Tapi sudah banyak yang tahu ya kalau Pak Samsudin ini spesialisnya bikin ancau ini ya. Sudah lumayan kayaknya Pak. Sudah spesialisnya bikin ancau. Ya cuman nggak begitu bagus Pak, cuman banyak orang senang gitu Ya, aja. senang, puas dengan hasil karyanya. Ya. Jadi tahunya itu dari telinga ke telinga, tetangga-tetangga teman gitu. Iya, awalnya kan ya ilmunya dari teman, habis itu teman minta bikinkan, ya dari teman ke teman, akhirnya banyak yang pesen. Tidak mempromosikan di mana, di WA Oh, atau enggak di ada Pak, Facebook. enggak ada, cuman antara teman sama teman aja Pak, enggak ada Jadi promosi. jadi- Karena saya takutnya kalau kita promosikan di Facebook atau di medsos, ya kalau waktu kita sempet nggak apa-apa Pak, kadang-kadang pesanan banyak orang pesen, kita pas waktunya ada kegiatan di rumah juga kan enggak enak Pak. Soalnya ya untuk sampingan Sampingan aja. Tapi nggak bikin jadi gini tinggal dijual aja. ya bisa sih Pak, Bisa. modelnya kayak gitu, cuman kita takutnya di bambunya Pak. Oh, di Kalau bambunya. jaringnya itu enggak masalah. Di bambunya kalau kita proses di awalnya itu enggak sempurna, kita simpan di rumah, kadang-kadang itu dimakan binatang Pak. Raya. Sebelum laku terjual sudah dimakan binatang. Makanya kadang-kadang saya berpesan sama yang beli, kalau sampan pengen awet, setelah enggak sampan pakai, sampan rendam lagi bambunya. Oh, tipsnya kayak gitu biar tipsnya awet. kayak gitu Pak, biar awet. Kalau misalnya kita habis ngancur, oh saya mau istirahat ngancur, misalnya 1 bulan 2 bulan enggak ngancur, saya merendam lagi. Jaringnya dilepas, bambunya diikat, rendam di air, itu bagus.
lebih awet. Pantes saja. Aku pernah bikin untuk bendera itu ya. Iya. Kan bambu. Iya. Kok lama nggak ada setahun ada lubang-lubang Ah, itu. itu pasti ada lubangnya, Pak. Buat ada kutu bambu ya. Ibaratnya. Ada kutu bambunya. Kutu bambu nah. Makanya kalau sudah kira-kira habis pakai, kira-kira lama nggak mau dipakai kan, dilepas jarinya, bambunya diikat, rendam lagi itu lebih bagus. Itu tips. Kalau kemarin itu ada teman, mulai awal saya bikin kayak gini sampai sekarang masih ada Pak bambunya. Ya itu Teman, dengan cara seperti itu. direndam air. Direndam setelah kita nggak pakai, mau lama nggak pakai, kita lepas jarinya, kita ikat bambunya, kita rendam di air. Air biasa. Air biasa di kolam maupun di sawah itu atau di paret bisa. Jadi kalau bambu itu kalau direndam lagi bagus lagi. Kalau jaring ini ukurannya ada berapa macam Pak? Kalau jaring yang sering dipesan sama orang tangan itu ya ada, kemarin sempat sih yang terakhir kemarin ini yang 1 in permintaan karena untuk cari bibit. Untuk cari Cari bibit. bibit ikan kecil. Ikan kecil. Lembut berarti ya? Ya untuk ya sekitar ikan 1 jempol ini masuk. Kena Pak. Kena ya. Untuk bibitan kan kemarin ada tetangga RT sebelah itu kan ada binaan dari pemerintah itu bina padi. Jadi tanaman padi dikasih ikan. Jadi lingkungan situ banyak yang pesan ukuran 1 in. Cuman yang sering dipakai orang rata-rata 1,5 in Pak. Ya variasi sih, ada 2 in. Yang lebih besar dari itu jarang Pak yang pesan. Rata-rata 1,5 in, 2 in sama 1 in yang banyak orang pesan. Jadi kalau bahannya cuma beli jaringnya aja nih. Kalau saya sih beli jaring di pasar sana, habis itu di rumah kita potong sesuai ukuran permintaan orang itu, lebarnya seberapa, kita jahit lagi, kita sambung lagi. Oh, pakai sambung gimana? Oh ya, sesuai ukuran nanti disambung lagi akhirnya menjadi segi 4. Ini tampilan setelah beli di pasar. Iya. Seperti ini kan? Awalnya di pasar itu memang ukurannya panjangnya segini. Nah dia masuk di plastik gulungan Pak. Gulungan. Cuman ini kan supaya enak motongnya saya bikin digantung kayak gini. Biar jadi enak. Waktu pemotongannya lebih enak. Ini persediaan kita nih. Nah ini stok Pak. Stok. Kalau ada pesanan orang kan sudah enak, sudah punya stok ya. Hanya kalau kita nggak ada kayak gini repot naik turun ke pasar Samarinda ya. Samarinda. Udah siap bahannya ya. Siap bahannya. Kalau setiap pemesan itu dikasih harga berapa kalau bersedia Pak? Yang nggak tentu sih Pak. Mengikuti ukuran. Mengikuti ukuran sih Pak. Mengikuti ukuran. Cuman soalnya susah Pak Mas. Yang harganya. Kalau sama teman kita kan nggak berani. Yang penting kita dapatlah untuk mengerjakan sendirinya itu. Kalau keluar biasanya nggak pasti sih, tergantung orangnya. Kalau sekarang ini sih kisaran, kalau satu potong jaring ini ukurannya kan 2,80 m, kisaran 150 160. Harganya 160-an gitu. 160-an itu jadi. Ya kalau mungkin di luar ya nggak sama Pak, namanya orang kan kita juga tergantung bahan. Kalau saya bahan-bahan yang nanti standar Pak, nggak terlalu mahal lah. Biasanya kalau orang yang harganya pengrajin yang lain itu kan harganya mahal-mahal, mungkin dari bahannya dia lebih bagus dan bambunya istilahnya kayak bambu hitam itu memang kita carinya susah Pak, makanya harganya mahal. Bedanya bambu hitam itu tanpa perlu perawatan kayak direndam tadi ya? Sama aja sebenarnya. Sama aja perlakuannya? Perlakuannya sama aja, cuman dia lebih ringan Pak. Lebih ringan. Kalau kita angkat ke ancornya lebih ringan dibanding kalau pring petung ini kan berat. Bobotnya berat di bambunya. Walaupun kering masih agak berat, masih ringan bambu hitam. Karena dia di awalnya ini nggak tebal bambunya, sedang ukurannya, ketebalannya sedang. Ketebalannya sedang.
Kalau bambu keteng itu berat. Ya tak anu aja. Ini sudah hasil sasarannya tuh ya. Yang sudah disambung, sudah dikasih benang pinggir. Akhirnya menjadi ini ukuran kecil, ini ukuran 2 meter persegi. Ini bisa jadi sampai nak ujung kan. Oh ya, separuhnya perlu dijahit ya? Iya. Kayak segitiga gitu ya? Nah, ini kan akhirnya jadinya segi 4. Oh, segi 4. Nah, ini sambungannya ini mas. Dan mas ini kan ada kelihatan ini. Ini kan ini pipa sambungannya, itu jadi segi 4. Oh iya, sambungan ini. Sambungannya ini. Oh, motongnya itu emang separuh segi 4 ya? Segitiga kayak gini? Segitiga gitu? Segitiga, cuman disambung nanti jadinya seperti ini. Mengikuti anyaman? Arus anyaman. Harus Anyaman gitu ya, lubangnya. Kalau kita nggak bisa ngikutin itu nanti waktu kita tarik kayak gini nggak bisa kencang. Oh iya, nggak bisa kencang. Oh gitu ya. Nah kemarin nyambung ke sini bisa lihat waktu proses ini. Proses anyaman ini. Nyambungnya ini seperti dari yang satu ke satunya ini, jahitnya ini bisa lihat kemarin kalau sampai kemarin ke sini. Karena ini sampai ke sini ya ini. Saya kemarin ke teman tepi Sungai Makam situ. Juga pengrajin ya mas? Bikin video. Kalau jadinya kayak gini, hasilnya segi 4 kayak gini. Ini yang sudah, hasilnya sudah dijahit, sudah dikasih benang pinggir. Benang pinggir. Oh siap dirangkai. Tinggal kita suka dikasih ke bambu stik 4-nya. Ya stik 4-nya. Ini yang sudah jadi. Kalau benangnya ini khusus beli sendiri, beli lagi ini. Nah, kalau benangnya ya tergantung selera yang bikin aja sih mas. Tapi emang kan kita beli roll-rollan kayak gini ya. Oh roll-rollan. Oh gini ya. Kita beli satu roll sekalian, kalau beli yang nggak roll-rollan ya harus biar cepat habis. Harganya juga beda. Harganya kan beda, murah yang roll-rollan memang. Jadi menekuni jasa bikin ancol ini udah berapa tahun saya? Sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Mungkin ada 3 tahun mungkin. 3 tahun. Syukurlah. Jadi ditekuni. Padahal itu dari telinga ke telinga itu ya sudah. Telinga teman ke teman. Kemarin terakhir sempat ada orang dari Separe juga sempat. Sampai Separe dengar sampai sini. Punya teman di sini. Dia temannya kan kerja di Separe sana, teman kan kerja di Separe. Dia nganco, punya anco dari mana? Ada teman yang bikinkan ya gitu. Nah, infonya dari mulut ke mulut. Bisa sebulan bisa bikin berapa gitu? Enggak mesti juga. Enggak mesti. Kalau musim. Musiman. Kalau musim pas banjir banyak permintaan mas. Kalau di sawah-sawah musim banjir banyak permintaan, tapi kalau pas kayak gini sudah musim tanam, nggak airnya stabil, nggak ada banjir, ya lambat. Kalau sebenarnya kalau jaring kita bisa nyetok, nggak bisa nyetok ya, bambunya rusak. Ya. Jadi begitu ada pesanan cari bambu. Enggak, kalau kita sudah nyiapkan bambu yang sudah direndam, sudah nyiapkan. Misalkan ada orang pesan, tinggal angkat dari rendaman, jemur, dibikin kayak gini tadi. Ini kan sudah saya rendam. Oh, sudah terendam. Tapi udah kering ya Pak bambunya ya? Direndam ini kan sudah ada hampir 1 bulan lebih ini. Rendam 1 bulan? Rendam 1 bulan lebih ini. Emang harus 1 bulan terendam? Ya, malah kalau bisa, apa kasarannya, bambu habis dipetik, basah, dibelah, rendam di air sampai kering di air. Maksudnya kering di air. Getahnya yang aslinya bambu itu sampai hilang. Itu malah lebih bagus. Oh, untuk ngilangi getahnya dong. Jadi dia di hewan harum manisnya bambu itu hilang. Enggak tanpa tambahan obat-obat. Kalau saya nggak pakai obat-obatan, Pak. Itu aja. Tapi aslinya ada.
Kalau biasanya orang-orang sih pakai obat sih, kadang dicat pakai pernis itu bisa juga Tapi aman aja tuh. aman. Yang penting saran saya itu ya tadi, kalau mau lama nggak dipakai, bambunya direndam lagi, itu lebih aman. Tapi jaringnya kalau selama disimpan juga keriting nanti? Enggak juga. Malah kalau jaringnya dicuci, jangan dijemur. Biar agak basah itu baru dibungkus plastik itu lebih bagus. Dalam keadaan lembab. Keadaan lembab itu kalau senar itu lebih bagus daripada dia dijemur kering disimpan itu malahan dia nggak kuat, menguning gitu kan. Menguning. Tahan yang Mbak, yang agak lembab. Iya. Kalau senarnya dikiranya itu taiknya binatang, kayak aromanya kan kayak taiknya kucing. Ini kalau bambu habis direndam, kita sih baunya luar biasa harum ya. Berarti ada hasil alaminya. Kalau sampean beli anco, Mas, kalau bambunya itu tidak bau, berarti tidak direndam. Membedakan itu ya. Membedakan bambu itu sudah direndam atau belum, itu caranya dari baunya. Pasti itu, nggak bisa dibohongi kalau bambu itu. Biar bambu apa aja kalau sudah direndam itu pasti menimbulkan bau kayak tai kucing. Baunya harum. Harum kayak tai kucing. Sudah alaminya bambu kalau direndam. Direndam itu pasti aromanya nyengat, bau. Makanya kadang-kadang kan kalau kita pengen tahu bambu itu sudah direndam atau enggaknya ya kayak gitu Mas. Kita lihat, cium, bau, ini berarti sudah pernah direndam. Padahal keadaan kering itu bambu. Keadaan kering masih terasa. Kalau kita ragu, kita masukkan ke air, baru habis itu kita cium. Kalau dia nggak bau, berarti belum pernah direndam. Begitu ya tips memilih bambu hasil direndam atau enggaknya untuk membedakan ya dari baunya. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada, kalau ada yang menggunakan ancol dengan bahan bambu seperti ini, barusan ada tips yang bermanfaat sekali itu ya. Tengahnya menggunakan pipa besi, bisa paralon juga. Pipa besi bisa. Oke, demikian review kami tentang proses Bapak Syamsuddin dalam pembuatan ancaunya. Mungkin semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Nanti lain waktu bisa kami tanyakan berikutnya. Terima kasih dari Kukar Tercinta atas simaknya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum.